Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus samawati wal ard. Kanjeng Nabi bersabda, man utai sapane wong iku afta awe fatwa sapa man. Siapa orang memberi fatwa bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Siapa orang berfatwa tanpa ilmu ya. Ini hari-hari ini semakin banyak orang tidak ngaji tiba-tiba ngustad. Nah, tiba-tiba ngustad, tiba-tiba menjadi kiai ya. Ini harus dihindari. Man afta bi ghairi ilmin, man desapani wong iku afta fatwa sapa man. Awe fatwa bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. La'anathu mongko nglaknati hu ing man sinten al malaikatu malaikat. Sapa malaikatus samai malaikati langit wal ardi lan bumi. Siapa orang berfatwa tanpa ilmu, maka dia akan dilaknat oleh malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ini harus diperhatikan ya. Orang menjadi guru ini tidak serampangan. Orang menjadi kiai harus ada ilmunya. Jangan asal orang menjadi kiai ya. Tidak boleh orang sembarangan tiba-tiba mustad ya. Harus ada ilmunya. Siapa orang berfatwa tanpa ilmu, maka dia akan dilaknat oleh malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi. Rawahu Ibnu Asakir. Selanjutnya Rasul bersabda, maniktata'a ardhon zaliman laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Rawahu Ibnu Majah. Man utai sapane wong iku iktata'a ngalap sapa man. Siapa orang mengambil, menjarah, kalau hari ini bahasanya menjarah, ardon ing bumi, zoliman kelawan zolim. Siapa orang menjarah tanah orang lain secara zolim ya. Tanah yang diklaim tanpa hak, lakia mongko bakal tetemu sopeman, tetemu Allah ing Gusti Allah, wa huwa haliutai Allah alaihi ing atase man iku ghadbanu zat kang pendu. Allah akan marah kalau kamu mengambil tanah yang tidak kamu miliki, tanah milik orang lain. Hak milik ini harus dihargai. Jangan sampai mengambil milik orang lain. Siapa mengambil tanah orang lain, maka Allah akan marah. Allah akan tidak ridho ya, orang mengambil hak orang lain. Hadis rawahu Ibnu Majah an Ibnu Umar. Selanjutnya man aksara minal istighfar, man utai sapane wong iku aksara ngakeh-ngakehaken sapa man minal istighfari saking istighfar. Siapa orang memperbanyak istighfar, ja'ala mongko dadekaken sinten Allahu Gusti Allah, dadekaken lahu maring man
min kulli hammin saking saben-saben kesusahan, farajan ing kejembaran, wa min kulli dhaikin lan saking saben-saben kerupekan, makhrajan ing nggon metu jalan keluar, wa razaqau lan paring rezeki sop Allahu ing man min haitsu la yahtasibu saking sekirane ora nyono sapa man. Hadis rawahu Ibnu Majah an Ibni Umar. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira untuk orang yang memperbanyak membaca istighfar. Perbanyaklah istighfar dalam setiap kesempatan. Karena Rasul bersabda, siapa orang banyak membaca istighfar, maka Allah akan memberi dia jalan keluar dari semua kesedihan. Dan Allah akan memberikan jalan keluar dari semua kesusahannya, ya. Semua kesempitan, semua problem akan diselesaikan oleh Gusti Allah. Dan yang lebih penting, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri dia rezeki yang tidak terhitung, rezeki yang tidak disangka-sangka, ya. Makanya kita ini mesti banyak istighfar. Tidak ada ruginya dan juga tidak perlu bayar. Setiap saat bacalah astaghfirullahaladzim. Berzikir, beristighfar tidak ada ruginya, ya. Kamu justru akan diuntungkan. Semua kesusahan hidupmu, problem, kesedihan akan dihilangkan oleh Allah kalau kamu rajin baca istighfar. Makanya menang-menang, ya, terutama setelah sholat. Biasakan setelah sholat jangan segera pergi. Duduklah sejenak setelah sholat, berzikir, beristighfar. Allah akan memberikan semua kemudahan, semua jalan keluar, solusi untuk orang yang rajin baca istighfar. Ditambah dengan rezeki yang tidak terhitung. Kalau kamu kepingin punya rezeki yang semakin banyak, siapa orang kepingin punya rezeki yang semakin berlimpah, maka perbanyaklah membaca istighfar, ya. Murah, istighfar ini kan murah dan mudah, tidak perlu bayar, ya. Setiap saat bisa kita lakukan. Ini fungsinya menambah rezeki. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama'a alaikum midrar. Kalau kamu banyak istighfar, Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Allah akan berikan anak-anak yang banyak, anak-anak yang baik. Ini termasuk rezeki, ya. Hujan yang deras artinya rezeki yang seperti hujan, rezeki yang datang dengan tidak pilih-pilih. Hujan ini turun di rumah orang kaya, orang miskin, rata, ya. Umum, ya. Ini hadis rawahu Ahmad. Selanjutnya Nabi bersabda, man akala fasyabi'a wa syariba farawiya. Man utai sapane wong iku akala mangan sapa man, wa syabi'a lan warak sapa man. Siapa orang kemudian makan dan kenyang, wa syariba lan ngombe sapa man, ngombe terus farawiya mongko seger sapa man. Siapa kemudian merasa seger habis minum, seger habis makan, kenyang, dia mau berdoa. Kemudian fada'an nulindungo sapa man, faqala ngucap sapa man, alhamdulillahilladzi at'amani wa asba'ani wa saqani wa arwani. Siapa orang setelah kenyang, setelah minum berdoa,
mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah puji kulillahi kedua Allah. Alladzi at'amani kang wis paring mangan sinten Allah ni ing ingsun. Wa asba'ani lan marakaken sinten Allah ni ing ingsun. Allah telah memberi saya kenyang. Wa saqani lan nginumi sapa Allah ni ing ingsun. Nginumi fa'arwani moko nyegeraken sinten Allah ni ing ingsun. Allah sudah memberi saya makan kenyang, Allah memberi saya minum seger, bersyukur kepada Allah. Siapa orang makan terus bersyukur, kharaja moko metu sapa man min dzunubihi saking pira-pira dosane man, maka dia akan diampuni keluar dari dosanya kayaumi waladathu. Kayaumi waladatu kaya dinane nglahiraken hu ingman sapa ummuhu ibu iman. Siapa orang kenyang walaupun tidak puasa, kenyang tapi bersyukur, itu juga dihapus dosa-dosanya oleh Gusti Allah. Kayaumi waladatuhum, seperti baru lahir. Begitu besar. Rawahu Ibnu Sinni an Abi Musa al-Asy'ari. Selanjutnya Nabi bersabda, man amata adza an tariqil muslimin kutibat lahu hasanatun. Man utai sapane wong iku amata ngilangaken sapa man adzan ing piloro an tariqil muslimina saking dalane wong Islam, kutibat mongko den tulis lahu kedue man apa hasanatun kebagusan. Wa man ante sapane wong iku tukubilat den trimo minhu saking man apa hasanatun kebagusan, dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Hadis rawahul Bukhari an Ma'qal bin Yasar. Kanjeng Nabi menganjurkan perbuatan baik sekecil apapun. Di sini misalnya ya. Misalnya Nabi memberi contoh, hendaknya kita membersihkan jalan dari kotoran ya. Siapa orang membersihkan kotoran dari jalan, membersihkan apa itu sampah, apa itu membersihkan beling-beling, batu-batu dari jalan, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Dan siapa orang diterima kebaikannya itu, pahalanya kebaikannya, dia akan masuk surga. Selanjutnya hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amata man amsa kalan min amali yadayhi amsa maghfuran lahu. Man utai sapane wong iku amsa manjing suri sapa man kalan hali kepayahan, susah payah, min amali yadihi saking penggaweane tangane man, min amali yadihi saking penggaweane tangan lurune man, amsa mongko manjing suri sapa man maghfuron halitin sepuro sapa lahu man. Bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mencukupi keluarga, untuk supaya menjaga diri tidak minta-minta, itu adalah ibadahnya. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bekerja, bertani, berdagang, apapun profesinya. Kalau dia itu niatnya baik, niat bekerja supaya dia bisa mencukupi keluarga, mencukupi kebutuhannya, supaya dia tidak minta-minta, supaya dia tidak mengambil harta orang lain. Siapa orang bekerja dengan niatan yang baik,
capek payah. Man amsaka lan min amali yadaihi amsa maghfuran lahu, maka dia diampuni dosanya oleh Gusti Allah. Jadi bekerja itu ibadah ya. Ini yang perlu kita catat. Jangan malas, jangan menggantungkan hidup kepada orang lain. Santri harus rajin, kiai juga harus kerja. Jangan jadi orang yang senang diberi atau dicukupi oleh orang lain. Jangan menggantungkan hidupmu dari pemberian orang. Itu pasti tidak nyaman, pasti tidak nyaman. Kamu akan lebih tenang kalau kamu bekerja dengan tanganmu sendiri. Dan itu adalah pekerjaan terbaik. Bekerja mencukupi anak istri itu ibadah, itu kewajiban dan itu ibadah. Banyak hadis yang menerangkan tentang ini ya. Jangan kemudian tomak, nggak mau kerja, tidur terus, nggak mau ke pasar, di masjid terus. Nah kalau kamu memang sudah kaya raya silahkan. Tapi kalau kamu belum cukup, jangan sekali-kali tidak bekerja, karena kamu akan jadi beban bagi orang lain. Kalau kamu mau bekerja capekmu itu mendapat ampunan dari Gusti Allah. Ini hadis rawahu Ibnu Abbas ya. Jadi capek bekerja itu dapat ampunan Allah. Makanya jangan malas bekerja ya. Jangan nganggur. Santri jangan suka nganggur ya. Kiai juga sama. Kita ini semua kiai, ustadz harus mau usaha. Jangan menjadi hidup ini beban bagi orang lain. Apalagi kita tergantung pemerintah, tidak bagus ya. Pemerintah ini kasihan, biar ngurusi orang-orang yang lebih menderita. Kita jangan jadi beban siapapun. Bekerja yang rajin, muka-muka dicukupi oleh Gusti Allah. Selanjutnya Kanjeng Nabi bersabda, man amsaka birika bi akhihil muslim la yarjuhu la yakhafuhu ghufira lahu. Rawahu Tabrani. Kanjeng Nabi bersabda, man utai sapane wong iku amsaka ngreksa sapa man. Man utai sapane wong iku amsaka ngeker. Ngeker itu memegang, menulungi maksudnya. Man amsaka birika bi akhihi kelawan lapae sedulure man. Tunggangan. Lapak maksudnya tunggangan. Zaman dahulu ya, orang ini kan naik kendaraan zaman dulu ya. Kendaraan enak pada masa itu ya unta. Sebelum ada Toyota, naiknya unta. Lah unta itu kan kalau mau dinaiki harus diturunkan dulu. Beda dengan naik kuda. Kalau orang naik kuda itu kan harus naik kursi atau lompat. Kalau naik onta itu ontanya diturunkan. Terus biasanya di untanya ini diberi kayak kursi gitu, kayak tenda. Jadi orang di dalam situ bisa jalan dengan tenang, ada tendanya ya. Mobil pada masa dulu ya onta itu mampu berjalan siang malam tanpa henti ya. Lah untuk naik onta ini kan diperlukan ada yang megang, karena onta ini kan harus diturunkan baru orang ini naik loh. Siapa orang mau nulungi temannya untuk nggondeli unta yang mau dinaiki ini ya. Man amsaka birika bi akhil muslim layar juhu kang ora Arab sopeman hu ing mengkono akhihi, maksudnya dengan tanpa upah. Walaya khaufulan ora wedi sapa man hu ing mengkono muslim, bukan karena takut, bukan karena upah, memang murni kepingin nulung ya. Kalau kamu nulung orang, nulunglah dengan sukarela.
Jangan nulung dengan mengharap imbalan. Siapa melakukan itu ghufira lahu. Ghufira mongko den sepura sapa lahu maring man. Allah memberi banyak contoh ya. Tadi sebelum ini hadis siapa membersihkan jalan diampuni oleh Allah. Siapa nolong orang lain juga diampuni oleh Allah. Betapa banyak ampunan Allah ya. Kita ini dengan berbuat baik, insya Allah ya, dimanapun berbuatlah yang baik supaya kita mendapat ampunan dari Gusti Allah. Kalau sudah diampuni Allah, alamat hidup ini bahagia. Di dunianya beres, di akhirat juga beres ya. Makanya biasakan tradisi nulung orang ya. Jangan jadi orang yang tidak peduli. Jangan jadi orang yang tidak peka ya. Contohnya orang arek ngantuk itu kan sikuten. Nah, bantu supaya dia bisa ngaji. Itu peka jadi. Kamu harus peka pada temanmu. Oh, temanmu ini sakit, bantu. Siapa orang mau nulung orang lain. Nah, dalam hadis ini Rasulullah mencontohkan, Nabi bersabda barang siapa mau memegangkan kendaraan temannya yang muslim ya, gondeli, la yarju wa la yakhafu, dia memberi pertolongan itu tanpa minta imbalan dan bukan karena takut, ghufira lahu, maka dosanya diampuni oleh Gusti Allah. Rawahu Tabrani an Ibni Abbas. Selanjutnya Nabi bersabda, man anzara mu'asiran aw wada'a anhu adhallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Rawahu Ahmad. Kanjeng Nabi mengatakan, man utai sapa ne wong iku anzara, nyeranteaken, memberi tempo, memberi keluasan, muksiron ing wong kang melarat. Siapa orang memberi kesempatan tempo hutang orang yang miskin, memang dia belum mampu, jangan dikejar-kejar, jangan ditakut-takuti, beri dia kesempatan. Awadha utawa nyuda sapa wong anhu saking muksir, atau lebih bagus lagi diskon. Dia hutang 1 juta, suruh kembalikan 500, diskon 50%. Siapa mau mengurangi hutangnya temannya atau minimal memberi keluasan supaya waktunya tidak terburu-buru. Siapa orang melakukan itu, adhallahu mongko bakal ngiyup-ngiyupi hu ing man sinten Allahu Gusti Allah fi dhillihi ing dalam yup-yupane Gusti Allah yaumala dhillan dinani ora ana yup-yupan iku maujud illa dhilluhu angin yup-yupane Gusti Allah ya. Siapa orang mau memberi toleransi hutang. Orang hutang ini kan biasanya orang kepepet ya. Ini yang umum. Orang hutang itu biasanya sangat butuh. Siapa orang mau memberi toleransi kepada orang yang hutang, memberikan tempo lebih panjang, atau kalau mungkin mengurangi hutang itu, diskon, dia akan dilindungi Allah kelak di hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Gusti Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad ya. Ini termasuk kebaikan. Orang-orang kaya hendaknya melakukan seperti ini. Jangan malah jadi rentenir. Sekarang ini susah yang kaya malah jadi rentenir. Banyak pinjaman online. Tetapi sesungguhnya pinjaman itu sangat berat. Itu bukan minjami tapi mencekik ya. Hendaknya orang-orang yang mampu itu memberi pinjaman, berilah pinjaman tapi dengan tidak minta bunga.
nulung ya, niat nulung. Memberi pinjaman itu pahalanya lebih besar dari sedekah. Sedekah itu pahalanya 10, memberi pinjaman pahalanya 18 ya. Itu ditulis di pintu surga. Ada riwayat di pintu surga ada tulis utang itu 10 pahala. Qirat sedekah bi asri amsalihah. Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat. Wal qiradu bi thamaniyata asyar. Ngutangi itu pahalanya 18 kali lipat. Makanya ngutangi yo abot. Memang kasus banyak ya. Ngutangi duwike ora dibalekno. Kita ini jadi capek. Wis niat nulung tapi malah kepentung. Kita ini kadang sudah ngutangi, ngenak-ngenak no, tetapi yang diutangi nggak rumongso, sampai bertahun-tahun tidak bayar. Nah ini yang menyebabkan hidupnya tambah susah. Orang hutang niat tidak nyaur, ngemplang, hidupnya pasti tambah susah ya. Dan itu dosa. Siapa orang berhutang dengan niat ngemplang, maka dia kelak akan maju ke hadapan Allah diadili sebagai pencuri. Hutang niatnya ngemplang. Makanya jangan sampai ya. Yang praktis jangan suka utang. Ojo seneng kredit ya. Jangan suka hutang. Tetapi bagi orang yang kaya, berilah hutang dalam rangka menolong orang lain. Bagi kita jangan suka hutang. Sebab hutang yang ada di Indonesia ini, mau bank konvensional, mau bank syariah, rata-rata ya tetap ada bunga atau nisbah atau apa namanya. Artinya tidak ada orang yang mau menghutangi suka rela. Tidak ada bank yang ikhlas utang 1 juta bayar 1 juta, sulit. Ya pasti ada bunganya. Makanya lebih baik kalau kita tidak hutang. Lebih baik kalau kita mencukupi kebutuhan diri, jangan sampai hutang. Hadis rawahu Ahmad an Ibni an Abil Yasar. Kilo pooi. Ada kok ngantukan nih. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man un'ima alaihi nikmatun falyahmadillah. Perintah dari Kanjeng Nabi, man un'ima, man utai sapane wong iku un'ima den paringi nikmat sapa alaihi ing atase man, nikmatun rupane nikmat ya, siapa orang diberi nikmat, apa nikmatun nikmat, falyahmadillah, falyahmad becik muji sapa man Allah ing Allah. Wa manan utai sapane wong iku istabta'a, milang-milang kendu sapa man, merasa rezekinya kendu, arizqa ing rezekine, falyastaghfirillah, falyastaghfir becik jaluk ngapura sapa man Allah ing Gusti Allah. Wa man utai sapane wong iku ahzanahu, nyusahaken hu ing man apa amrun perkara, falyakul mongko becik ngucapo sapa man, ngucapo la haula wala quwwata illa billah. Hadis an Ali, diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi memberi resep supaya hidupmu itu senang ya. Pertama, kalau kamu diberi nikmat, hendaknya kamu selalu bersyukur. Pujilah Gusti Allah. Ini cara mengikat supaya nikmat tidak hilang. La in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah.
Biasakan diri ini bersyukur supaya hidup ini menjadi enteng. Dengan kamu bersyukur, energi positifmu tumbuh, maka kesedihanmu hilang ya. Makanya resep dari Kanjeng Nabi, siapa yang diberi nikmat oleh Allah, maka bersyukurlah pada Gusti Allah. Yang kedua, barang siapa rizkinya kendu, barang siapa merasa rizkinya kok seret, musim pandemi ini rezeki kok semakin sulit, rezeki kok menurun, ini resepnya. Falyastaghfirillah, hendaknya dia minta ampun pada Gusti Allah. Istighfarlah solusinya. Kalau rezekimu seret, mungkin dosamu banyak. Ada dosa yang bisa membuat rezeki jadi seret. Makanya kalau ingin rezeki lancar, perbanyak membaca istighfar. Ini resepnya Kanjeng Nabi. Sekarang banyak orang ini sumpah gak punya duit, susah cari kerja. Kamu pakai akal, pakai juga rohaninya, pakailah spiritualnya. Jangan cuma kerja lahir, batinnya apa? Perbanyak baca istighfar. Selanjutnya, siapa orang sedih, kalau kamu sumpah perasaan gak enak, jutek ya, bawaannya kok hidup kok kayak apa, sedih aja gitu. Ini resepnya. Falyakul la haula wala quwwata illa billah. Ya. Resep mengatasi kesedihan, pasrahkan semuanya pada Gusti Allah. Pasrahkan hidup pada Allah. Ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini 3 resep penting. Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya hidup ini menjadi nyaman. Pertama, bersyukurlah kalau kamu mendapat nikmat dari Gusti Allah, supaya dengan bersyukur itu nikmatmu bertambah. Yang kedua, kalau kamu rezekinya susah, kalau kamu merasa rezekinya kok semakin turun, solusinya bukan dengan mengeluh, solusinya dengan memperbanyak istighfar. Yang ketiga, siapa orang sedih, obat kesedihan yang mujarab tidak dijual di apotik, tapi ada dalam hadis Nabi, siapa sedih perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Artinya pasrahkan hidup pada Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada rekayasa kecuali atas izin Gusti Allah. Ini 3 hal yang gampang kita lakukan, insya Allah membuat hidup kita semakin nyaman dan bahagia. Amin Allahumma amin.